Salam, selamat malam Amanginang, jemaat GKPA Penjernihan di mana saja berada, khususnya jemaat GKPA Penjernihan. Malam ini kita akan membaca sebahagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memuji dan mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Malam ini kami ingin membaca dan mendengarkan sebahagian firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan dalam menyampaikannya, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpannya segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Dari ayat tersebut di atas kita memberi tema bersukacitalah. Saat ini kita akan lebih fokus membahas ayat 14, 15, dan 17. Dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sesungguhnya kebahagiaan Natal
bukan dikarenakan mewah atau semaraknya perayaan, melainkan bagaimana sikap hati kita setelah bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Karena itu, patut bagi kita untuk meneladani sikap para gembala ini. Setelah menerima kabar sukacita tentang kelahiran Yesus, para gembala pun berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Pada ayat yang ke-15, para gembala memiliki respon yang luar biasa, respon yang benar akan kedatangan Sang Juru Selamat, sehingga tanpa menunda-nunda waktu, mereka pun segera pergi ke Betlehem. Bukan sekedar ingin tahu, tetapi mereka memiliki kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Yesus. Mereka pergi bukan dengan keterpaksaan, melainkan kerelaan dan dipenuhi sukacita. Sukacita mereka bukan berasal dari dunia, tapi dari sorga. Inilah sukacita sejati mereka. Mereka mengalami sukacita sejati karena telah bertemu secara pribadi dengan Sang Juru Selamat. Setelah bertemu Yesus, gembala-gembala itu tidak tinggal diam. Sukacita yang mereka peroleh tidak mereka nikmati sendiri, tetapi mereka bagikan kepada orang lain. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pada ayat yang ke-17. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Bersaksi tentang Yesus, Sang Juru Selamat, supaya orang-orang yang belum mengenal Dia juga diselamatkan. Untuk bersaksi dan memberitakan Injil tidak harus menjadi pendeta, pengkhotbah, atau masuk sekolah teologi, tetapi apapun pekerjaan profesi kita, dimanapun dan kapanpun waktunya, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kesaksian yang efektif adalah melalui kehidupan kita sehari-hari, yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun bentuknya, tidak hanya dalam bentuk materi. Sayang sekali apabila orang Kristen tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Malahan sebaliknya, menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Oleh karena perbuatan mereka yang tidak berbeda dari orang-orang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hari kelahirannya. Bersukacitalah. Kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita sejati bagi setiap orang percaya kepadanya, karena di dalam Dia ada keselamatan. Demikian firman Tuhan, hendaklah kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini. Mampukan kami memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua boleh meneladani kesederhanaan kelahiran Yesus yang datang ke dunia ini.
untuk menebus dosa manusia di seluruh dunia. Kami bersukacita menyambut kedatangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, bila tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh kehidupan kami malam ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, Amang Inang. Semoga apa yang telah kita dengar bersama dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Salam, selamat malam.